mempresentasikan tentang instrumen pengumpulan data. Sebelum memasuki materi, perkenalkan saya Ida Maulana sebagai moderator dan presenter pertama. Saya Ida Syara sebagai presenter kedua. Saya Raputra Salisena. Nah, baik, kita memasuki materi yang pertama, yaitu definisi instrumen pengumpulan data. Nah, secara etimologis, kata instrumen berasal dari bahasa Latin yang berarti instrumentum, yang berarti alat atau sarana. Menurut Arikunto 2019, instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dideteksi dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya menggunakan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Dengan demikian, instrumen berperan sebagai perantara antara peneliti dengan sumber data agar data yang diperoleh relevan dengan masalah penelitian. Definisi ini menekankan bahwa instrumen bukan sekedar alat fisik, tetapi juga termasuk seperangkat pedoman atau daftar pertanyaan yang berfungsi mengarahkan proses pengumpulan data. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia pada Gezer. Saya persilakan. Oke, saya akan lanjutkan materi selanjutnya, di mana seperti yang sudah disampaikan oleh Ida, bahwasanya instrumen pengumpulan data itu merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi yang ada. Di mana instrumen juga tadi, seperti yang sudah dijelaskan, dia berperan sebagai perantara antara si peneliti dengan si sumber datanya, atau sumber data ini bisa kita bilang orang yang akan kita wawancarainya. Dengan apa tujuannya instrumen ini digunakan? Untuk memudahkan si peneliti dalam mengolah data informasi tersebut secara teratur atau secara sistematis. Nah, selanjutnya menurut Sugiono tahun 2023, di mana instrumen ini memiliki bermacam-macam jenisnya. Ada yang melalui kuesioner, ada yang melalui observasi, ada yang melalui lembar observasi ataupun pedoman wawancara. Nah, yang pertama kita akan membahas jenis instrumen pengumpulan data yang pertama, yaitu kuesioner atau angket. Teman-teman di sini sebelumnya sudah pernah mengisi angket atau kuesioner? Nah, berupa apa dia? Berupa apa kuesioner yang diberikan? Pertanyaan, kertas, ya kan? Nah, yang kuesioner ini sebenarnya memang berisi pertanyaan yang dimana kita sebagai responden itu mengisi secara bebas, maksudnya kayak mengisi sebisa kita mungkin, atau mengisi dengan jawaban setahu kita mungkin, dengan kata-kata kita sendiri. Nah, di dalam angket atau kuesioner sendiri, dia memiliki beberapa contoh. Ada kuesioner terbuka, ada kuesioner tertutup, maupun ada kuesioner yang campuran. Nah, kuesioner yang terbuka ini, dia seperti misalnya si peneliti kasih sebuah angket, dia berisi pertanyaan kayak pertanyaan esai. Ada kan teman-teman pernah mengisi angket berupa esai? Dia kayak dikosongkan suatu kolom dan kita tulis di situ apa yang bisa kita tulis. Nah, itu merupakan kuesioner terbuka. Sedangkan kuesioner tertutup kebalikan dari kuesioner terbuka, dia si peneliti kasih angket tapi dia berupa opsional. Misalnya ada pilihan merasa puas atau tidak, seperti itu. Itu merupakan kuesioner tertutup. Nah, sedangkan kuesioner campuran ini merupakan gabungan dari antara kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup, di mana si peneliti mungkin menanyakan pada responden, dari manakah Anda tahu acara ini? Mungkin kita kasih pilihan opsional, mungkin dari Instagram atau dari TikTok atau dari Facebook. Namun mungkin berasal si responden ini mungkin nggak dari dua-duanya ya, atau dari ketiga pilihan itu. Jadi si peneliti kasih opsional yang lainnya. Jadi disitulah si responden kasih jawaban menurut dia sendiri. Nah, mungkin itu materi tentang angket atau kuesioner dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya wawancara yang akan disampaikan oleh Romita. Saya persilakan. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi wawancara. Nah, kembali menurut Sugiono 2023 itu menyatakan bahwasanya instrumen penelitian itu berfungsi sebagai alat ukur dalam proses pengumpulan data seperti kuesioner, pedoman wawancara, dan lembar observasi. Di mana pemilihan serta perencanaan itu harus disesuaikan dengan pendekatan penelitian dikenakan. Secara umum, instrumen pengumpulan data ini dibedakan menjadi dua
beberapa jenis, yaitu yang pertama ada wawancara terstruktur, di mana jenis ini menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan diberikan sama untuk semua responden. Jadi hasilnya itu bisa dibandingkan dengan mudah. Kita bisa lihat contohnya itu seperti peneliti menanyakan pertanyaan yang sama kepada semua guru tentang metode mengajar mereka. Kemudian yang jenis kedua itu ada wawancara struktur, di mana pada jenis ini peneliti punya daftar pertanyaan utama, tetapi boleh mengembangkan pertanyaan tambahan sesuai situasi atau jawaban narasumber. Contohnya itu ketika narasumber memberikan jawaban menarik, peneliti boleh menggunakan lebih lanjut untuk menggali informasi tambahan. Kemudian yang satu itu ada wawancara tingkat terstruktur, di mana ini bersifat lebih bebas dan fleksibel, tanpa daftar pertanyaan yang baku. Biasanya digunakan dalam peneliti yang sifatnya itu eksploratif, di mana peneliti ini ingin memahami topik secara mendalam. Contohnya itu bisa seperti seorang peneliti itu berbicara santai dengan masyarakat untuk mengetahui kebiasaan mereka tanpa ada pertanyaan. Kemudian kita pada topik observasi, di mana pada observasi ini adalah teknik pengumpulan data dengan melihat dan mencatat langsung dalam peristiwa atau kondisi pada lapangan. Melalui observasi peneliti bisa melihat fakta apa adanya, bukan hanya berdasarkan kata-kata responden. Nah, ada pun beberapa jenis observasi di sini. Yang pertama observasi partisipatif, di mana peneliti ikut terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati agar bisa merasakan dan memahami situasi lebih dalam. Contohnya itu seorang peneliti mengajar di kelas untuk mengetahui bahwasanya suasana belajar siswa itu secara nyata gimana gitu. Selanjutnya ada observasi non partisipatif, di mana pada observasi ini peneliti hanya menjadi pengamat dari luar, tidak hanya ikut dalam kegiatan yang diamati. Contohnya bisa kita lihat dari peneliti duduk di belakang kelas dengan mencatat perilaku siswa tanpa ikut mengajar. Kemudian ada observasi terstruktur, di mana observasi ini menggunakan pedoman atau template observasi yang berisi aspek-aspek yang harus diamati. Contohnya itu kita bisa melihat seorang peneliti mengamati keterlibatan siswa berdasarkan indikator yaitu seperti bertanya, menjawab, dan mencatat. Kemudian yang terakhir itu ada observasi tidak terstruktur, di mana pada observasi ini bersifat lebih bebas tanpa hitungan baku. Peneliti mencatat hal-hal penting sesuai mengamati di lapangan. Contohnya itu seperti peneliti mencatat suasana kelas dan interaksi guru serta kontak. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya materi base yang akan disampaikan oleh Dewi pada base yang kedua. Baik, untuk instrumen selanjutnya yaitu adalah tes. Ini adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, bakat, atau prestasi seseorang secara objektif. Dalam konteks penelitian pendidikan, tes ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran atau kemampuan khusus yang secara khusus dinilai oleh peneliti. Nah, ada beberapa contoh dari tes. Pertama itu ada tes tertulis. Nah, tes tertulis ini bisa berupa soal pilihan ganda, lalu soal isian seperti benar atau salah, atau isian singkat atau uraian yang dikerjakan secara tertulis. Bisa dilihat pada contoh. Nah, ini adalah salah satu contoh dari tes, yaitu ini dalam bentuk pilihan ganda. Kemudian kedua ada tes desain. Nah, tes desain ini adalah pertanyaan yang diberikan secara langsung dan dijawab secara lisan. Contohnya itu seperti saat kemarin kita bahas sama guru, kan kemarin kita ujiannya secara lisan. Nah, dalam tes lisan ini, tes ini seringkali digunakan untuk menilai kemampuan berbicara, pemahaman konsep, serta komunikasi ilmiah. Lalu yang ketiga, itu adalah tes perbuatan atau performance test. Nah, performance test ini biasanya digunakan untuk menilai kemampuan praktik, misalnya keterampilan laboratorium, percobaan biologi, atau keterampilan psikomotorik. Lalu yang terakhir itu adalah dokumentasi.
contoh. Nah, dokumentasi ini biasanya digunakan untuk dokumentasi ini biasanya penting, mempunyai peran penting sebagai bukti pendukung atau pelengkap hasil dari teknik lain seperti wawancara, observasi, dan tes. Nah, dengan dokumentasi ini, peneliti dapat memverifikasi kebenaran data serta memahami konteks sosial, budaya, dan institusional dari objek penelitian. Baik, sekian dari saya. Baik, tadi presentasi dari kelompok kami. Sebelum memasuki pertanyaan, kami membuka sesi kritik dan saran. Teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, saya persilakan. Oke, tidak ada. Baik, selanjutnya sesi pertanyaan. Supaya teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Rika Purba izin bertanya kepada kelompok penyaji. Mengapa instrumen yang buruk akan menghasilkan data yang tidak konsisten dan membuat kesimpulan penelitian menjadi lemah? Kepada moderator, saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, yang dimana pertanyaan saya itu dalam konteks penelitian pendidikan di Indonesia, mengapa sebagian peneliti lebih memilih kuesioner daripada wawancara, sedangkan wawancara kan bisa menghasilkan data yang lebih mendalam? Apakah efisiensi mengarahkan kedalaman data? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya ingin bertanya, di mana pada saat kita melakukan penelitian, apakah instrumen yang digunakan itu hanya menggunakan satu instrumen saja, atau harus lebih dari satu instrumen? Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Olivia Alvira. Izin bertanya, dalam situasi penelitian yang kompleks, apakah mungkin dan efektif untuk menggabungkan beberapa jenis instrumen pengumpulan data seperti mungkin kuesioner ditambah wawancara? Apa keuntungan dan tantangan dari pendekatan research methods? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari Olivia yang akan dijawab oleh Novita. Kepada Novita, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Olivia Alvira, di mana pertanyaannya itu dalam situasi penelitian apakah mungkin dan efektif untuk menggabungkan beberapa jenis instrumen pengumpulan data, misalnya menggunakan kuesioner diikuti dengan wawancara di dalam. Apa keuntungan dan tantangan dari pendekatan mindset metode ini? Nah, jadi menurut kelompok kami, iya jawabannya karena sangat memungkinkan dan sering kali efektif untuk menggabungkan beberapa jenis instrumen pengumpulan data seperti kuesioner dan wawancara di dalam. Dalam suatu penelitian, pendekatan ini dikenal sebagai mindset method, yaitu menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena. Nah, di sini ada pun keuntungan pendekatan dari mindset method ini, yaitu yang pertama, data lebih lengkap dan mendalam, di mana kuesioner ini memberikan data kuantitatif yang luas, sementara wawancara mendalam menghasilkan pemahaman kontekstual dan penjelasan di balik angka-angka tersebut. Kemudian ada juga validasi silang atau disebut juga dengan tribulasi, di mana hasil dari suatu instrumen dapat memperkuat atau memverifikasi temuan dari instrumen lainnya. Kemudian ada pun tantangannya dari pendekatan ini, yaitu yang pertama, memerlukan waktu dan sumber daya lebih besar karena peneliti harus merancang, melaksanakan dan menganalisis seluruh data. Kemudian ada juga analisis data lebih kompleks, di mana harus menggabungkan hasil kuantitatif dan kualitatif secara konsisten. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok kami. Pada teman-teman yang menambahkan, pada Fahrul, Nabila, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya menambahkan sedikit, adapun keuntungan pendekatan research method. Pendekatan pemahaman. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena dari berbagai sudut pandang, memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Ada juga tantangan pendekatan research method, keterampilan yang beragam. Peneliti perlu memiliki keterampilan dalam mengumpulkan dan menganalisis data dari kedua metode yang mungkin memerlukan pelatihan dan tambahan.
Baik, itu saja tambahan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya Nabila Osra ingin menambahkan sedikit jawaban dari kelompok penyaji, yaitu juga ada pada keuntungan dan tantangannya. Pada keuntungannya yaitu juga ada pengembangan instrumen. Data dari satu metode dapat digunakan untuk membantu mengembangkan metode berikutnya. Nah, misalnya ini hasil awal kualitatif dapat menginformasikan atau menyempurnakan item pertanyaan dalam kuesioner. Nah, juga ada inovasi dan fleksibilitas, memungkinkan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks yang tidak dapat dijawab hanya dengan satu metode. Nah, pada tantangannya ini juga ada pada perbedaan filosofi. Perlu adanya kesadaran dan justifikasi tentang bagaimana asumsi filosofi atau ontologi atau dan epistemologi. Di balik ini, pendekatan kuantitatif dan kualitatif dapat bekerja sama. Nah, juga ada pada integrasi data. Tantangan terbesarnya itu adalah pada bagaimana mengintegrasinya atau menggabungkannya dari dua set data yang sangat berbeda secara bermakna dan koheren, bukan hanya menyajikan keduanya secara terpisah. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Hui dan juga Nabila. Dan saya kembalikan ke Olivia. Apakah sudah dapat menerima jawaban kami dan juga dari teman-teman? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji dan teman-teman yang sudah menjawab dan menambahkan jawaban dari pertanyaan saya. Dan dapat saya simpulkan, dalam situasi penelitian menggabungkan beberapa jenis instrumen pengumpulan data seperti kuesioner dan diikuti dengan wawancara mendalam itu adalah pendekatan yang sangat efektif. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah kemampuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Kuesioner dapat digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari sampel yang lebih besar, memberikan gambaran umum tentang suatu pola. Kemudian, wawancara mendalam dapat digunakan untuk menggali lebih dalam pengalaman, perspektif, dan pemahaman responden yang memberikan konteks kualitatif yang kaya untuk data kuantitatif tersebut. Nah, namun ada juga tantangan dalam menggunakan pendekatan ini, yaitu dalam mengintegrasikan data dari berbagai jenis instrumen, memerlukan perencanaan yang matang dan analisis yang cermat. Selain itu, pendekatan metode campuran seringkali membutuhkan lebih banyak waktu, sumber daya, dan keahlian dibandingkan dengan menggunakan satu jenis instrumen saja. Sekian yang dapat saya simpulkan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelima. Pertanyaannya, dalam konteks penelitian pendidikan di Indonesia, mengapa sebagian peneliti itu menggunakan kuesioner daripada wawancara? Padahal wawancara bisa menggunakan data yang lebih dalam. Apakah efisiensi mengalahkan ke dalam data? Jadi, alasan peneliti di Indonesia lebih memilih kuesioner daripada wawancara itu yang pertama itu efisiensi waktu dan tenaga. Kuesioner memungkinkan pengumpulan data dari responden dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat. Peneliti pendidikan seringkali bekerja dengan sampel yang luas, misalnya siswa dari beberapa sekolah, sehingga wawancara tatap muka akan memakan waktu, biaya, dan logistik yang besar. Dengan kuesioner ini, data dapat dikumpulkan serentak bahkan secara daring melalui Google Form. Yang kedua itu kemudahan analisis data, di mana kuesioner ini menghasilkan data kuantitatif yang mudah diolah menggunakan perangkat statistik seperti SPSS dan juga Excel. Nah, data dari wawancara ini bersifat kualitatif dan naratif, memerlukan proses transkripsi, pengkodean, dan analisis tematik yang kompleks dan memakan waktu. Terus yang ketiga ada keterbatasan sumber daya peneliti. Nah, jadi banyak penelitian pendidikan dilakukan oleh mahasiswa atau guru dengan keterbatasan waktu, dana, dan keterampilan analisis kualitatif. Oleh karena itu, kuesioner dianggap lebih praktis dan terjangkau dibanding wawancara mendalam. Yang terakhir itu ada standarisasi dan objektivitas. Nah, kuesioner dianggap lebih terstandar karena semua responden dapat mendapat pertanyaan yang sama. Dalam wawancara, gaya bertanya dan interpretasi pewawancara bisa berbeda-beda, sehingga data lebih subjektif. Nah, jadi apakah efisiensi mengalahkan kedalaman data? Nah, jadi tergantung pada tujuan penelitian, di mana jika penelitian bertujuan mengukur kecenderungan sikap atau persepsi, maka efisiensi melalui kuesioner memang lebih diutamakan. Namun, jika tujuan penelitian adalah memahami alasan, motivasi, atau makna di balik perilaku, wawancara akan memberikan kedalaman data yang tidak diberikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman yang ingin menambah. Saya persilakan.
Baik, jika tidak ada, saya kembalikan ke Bima kepada Bima. Apakah sudah mencoba dari kelompok kami? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah menjawab pertanyaannya. Saya dapat menerimanya dan saya dapat menyimpulkan bahwa beliau peneliti Indonesia yang lebih sering menggunakan kuesioner dibandingkan wawancara bukan berarti mereka mengabaikan nilai kedalaman data, tetapi lebih disebabkan oleh faktor efisiensi waktu, biaya, dan kemudahan analisis. Dalam konteks penelitian, pendidikan yang melibatkan banyak responden dan keterbatasan sumber daya, kuesioner menjadi alat yang paling praktis dan terukur. Namun di sisi lain kualitas dan makna data wawancara tetap lebih memiliki keunggulan karena dapat menggali alasan, motivasi, dan makna yang lebih mendalam di balik fenomena pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Bima. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan Erika Burbai yang akan dijawab oleh Cynthia. Pada Cynthia, saya persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan Erika, di mana pertanyaannya itu mengapa instrumen yang buruk akan menghasilkan data yang tidak konsisten dan membuat kesimpulan penelitian menjadi lemah. Nah, seperti kita tahu bahwa instrumen tadi kan sebagai alat ukur atau alat yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti atau dalam menentukan sebuah informasi. Nah, kalau dari alatnya saja sudah rusak atau sudah tidak dapat dipercaya lagi oleh peneliti, bagaimana dengan hasilnya yang ada? Tentunya pasti tidak, data yang ada itu pasti tidak konsisten dengan apa yang akan kita harapkan, pasti tidak di luar dari apa yang akan kita teliti. Misalnya suatu peneliti mewawancarai suatu subjek, misalnya kelas ini diteliti bagaimana tentang penilaian guru selama di sana, bagaimana pengajaran selama di sana, tapi dia tidak memasukkan kriteria atau pedoman yang sesuai atau yang seragam dengan untuk meneliti dengan kelas yang lain. Dia si peneliti ini mencocokkan peneliti kelas A, tapi untuk di kelas B dia beda lagi untuk pedoman penelitian. Jadi itu yang membuat data itu akan acak atau akan tidak beraturan, jadi tidak konsisten gitu dengan hasil yang ada. Kemudian ketepatan dalam menelitinya juga pastinya akan terganggu ya, maksudnya akan acak, maksudnya tidak sesuai lah pokoknya intinya dengan apa yang akan diharapkan oleh peneliti. Maka untuk itu diperlukannya suatu instrumen yang pas, suatu instrumen yang betul-betul yang apa yang mau dipakai oleh si peneliti itu instrumen itulah yang akan terus sampai penelitian itu akan habis gitu. Jadi tidak hanya memakai misalnya memakai wawancara untuk penelitian ini, tapi di tengah jalan dia mengganti alatnya itu menjadi angket atau kuesioner. Jadi kan data-datanya kan pasti tidak konsisten dengan data sebelumnya. Mungkin itu dari saya. Jadi intinya yang penting di alatnya harus benar-benar sesuai dari awal sampai akhir, dan mungkin lebih konsisten lagi dalam menilainya bagaimana supaya data dan kesimpulan yang ada itu di akhir nanti sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Sekian dari saya Baik, itu tadi jawaban dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin menambah, saya persilakan. Baik, kepada Iva dan Tati, saya persilakan. Kepada moderator izin menambah, instrumen yang buruk akan menghasilkan data yang tidak konsisten karena tidak mampu mengukur variabel penelitian secara akurat dan andal. Jika pertanyaannya tidak jelas, tidak relevan, atau memiliki bias, maka respon yang diberikan peserta akan bervariasi dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Akibatnya, data yang diperoleh menjadi tidak valid dan sulit diinterpretasikan. Hal ini membuat kesimpulan penelitian menjadi lemah karena dasar pengambilan kesimpulan atau data tidak dapat dipercaya. Dengan kata lain, kualitas hasil penelitian sangat bergantung pada kualitas instrumennya. Jika instrumennya buruk, maka hasil dan kesimpulannya pun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih moderator. Di sini saya akan mendapatkan sedikit jawaban dari Kesia tadi. Instrumen yang buruk akan menghasilkan data yang tidak konsisten dan membuat kesimpulan penelitian menjadi lemah karena ada beberapa alasan. Alasan pertama itu terjadinya validitas rendah. Jika instrumen tidak tepat dan tidak sesuai dengan tujuan subsidian, data yang dikumpulkan tidak akan mencerminkan kenyataan sebenarnya. Misalnya kuesionernya tentang motivasi belajar, tetapi pertanyaannya lebih mengarah ke gaya belajar. Hasilnya tidak relevan dengan variabel yang dimiliki. Alasan yang kedua yaitu adanya reliabilitas yang rendah. Instrumen yang tidak dapat diandalkan dapat menghasilkan jawaban yang berbeda meskipun digunakan
dapat membuat data menjadi tidak stabil dan sulit dipercaya karena tidak diberikan pola yang konsisten. Alasan yang ketiga yaitu menimbulkan kesalahan ukuran atau measurement error. Kesalahan dalam penulisan penelitian. Kesalahan dalam penulisan pertanyaan skala penelitian itu menunjukkan atau yang tidak jelas dapat membuat responden salah paham sehingga data yang dihasilkan menyimpang dari keadaan sebenarnya. Sekian tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menambahkan. Saya kembalikan kepada MK. Apakah sudah dapat menerima jawaban saya, kami, dan Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, dari ketiga jawaban teman-teman dan kelompok penyaji, saya dapat menyimpulkan bahwa instrumen yang buruk itu akan menghasilkan data yang tidak konsisten karena tidak mampu mengukur variabel penelitian secara akurat dan andal. Nah, jika pertanyaannya tidak jelas, tidak relevan, atau memiliki bias, maka respon yang diberikan peserta akan bervariasi dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Akibatnya data yang diperoleh menjadi tidak valid dan sulit diinterpretasikan. Nah, hal ini membuat kesimpulan penelitian menjadi lemah karena dasar pengambilan kesimpulan atau datanya tidak dapat dipercaya. Dengan kata lain, kualitas hasil penelitian sangat bergantung pada kualitas instrumennya. Jika instrumennya buruk, maka hasil dan kesimpulannya pun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Baik, mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya ambil dari jawaban teman-teman. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Erika. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Putri Rahmawati yang akan dijawab oleh Dwi. Kepada Dwi, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi yang dimana pertanyaannya, pada saat kita penelitian, instrumen yang digunakan apakah hanya menggunakan satu instrumen saja atau harus lebih dari satu instrumen? Nah, jawabannya, kalau kami jumlah instrumen penelitian yang digunakan tidak harus hanya satu, tetapi menyesuaikan dengan tujuan penelitian, tipe data yang dibutuhkan, dan metode penelitian yang digunakan. Jika penelitian memiliki fokus yang sederhana dan hanya memerlukan satu jenis data, misalnya hanya data kuantitatif atau hanya data kualitatif, maka instrumen saja sudah cukup. Contohnya penelitian yang hanya ingin mengetahui tingkat motivasi belajar siswa dapat menggunakan angket atau kuesioner sebagai satu-satunya instrumen utama. Namun, untuk penelitian yang lebih kompleks dan ingin memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam, sebaiknya menggunakan lebih dari satu instrumen. Hal ini disebut dengan triangulasi instrumen, yaitu penggunaan berbagai alat ukur agar data yang diperoleh lebih valid dan reliable. Misalnya dalam penelitian pendidikan, peneliti dapat menggunakan angket, wawancara, dan observasi secara bersamaan, di mana angket ini digunakan untuk mendapatkan data kualitatif, wawancara untuk memperdalam pemahaman kualitatif, dan observasi untuk melihat perilaku secara langsung. Baik, sekian jawaban saya. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, baik, kepada Dela, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Sedikit menambahkan jawaban dari kelompok penyaji tadi. Jika lebih difokuskan ke fungsi instrumen dan akademik, maka setiap instrumen punya fungsi masing-masing. Ada yang digunakan untuk mengukur variabel tertentu, ada yang untuk memverifikasi data. Jadi, kalau untuk penelitian memiliki beberapa aspek yang ingin diukur, maka dibutuhkan beberapa instrumen agar semua aspek tersebut terwakili dengan baik. Dan jika dilihat secara metodologis, tidak ada ketentuan baku bahwa penelitian harus menggunakan satu atau lebih dari satu instrumen. Jadi prinsipnya, instrumen yang digunakan harus mampu mengukur variabel penelitian secara tepat. Oleh karena itu, peneliti perlu menyesuaikan jenis dan jumlah instrumen dengan tujuan, pendekatan, dan rancangan penelitiannya. Baik, terima kasih. Saya Terima kasih kepada Dela. Selanjutnya apakah ada yang ingin menambah? Baik, saya kembalikan ke Rahmawati. Apakah sudah dapat menerima jawaban dari kelompok kami dan juga Dela? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji dan juga Dela yang sudah menambahkan jawaban yang sudah menjawab pertanyaan dari saya, di mana di sini saya bisa menyimpulkan bahwa jumlah instrumen penelitian yang digunakan itu tidak harus hanya satu, tetapi menyesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, dan juga metode penelitian yang digunakan. Di mana kalau misalnya penelitiannya itu sederhana, berarti satu instrumen saja sudah cukup.
Tetapi jika penelitiannya itu kompleks, mungkin disarankan bisa menggunakan beberapa instrumen agar datanya itu lebih valid melalui triangulasi seperti yang sudah kelompok peneliti disebutkan. Dan juga seperti yang disampaikan oleh Dela tadi, tidak ada ketentuan di dalam sebuah penelitian harus menggunakan beberapa instrumen. Baik, terima kasih kepada Dela. Nah, jadi dapat disebutkan bahwa instrumen pengumpulan data merupakan alat penting menunjukkan keakuratan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang disebut dalam menggali makna melalui wawancara dan juga observasi. Sementara itu, penelitian kualitatif menggunakan instrumen tertentu seperti tes dan juga kuesioner untuk memperoleh data objektif. Karena itu, instrumen harus diuji validitas dan realitasnya agar data dihasilkan akurat dan dapat dipercaya. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.